Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaifa halukum? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi teman-teman, hari ini kita akan belajar akidah kelas 4. Sebelum kita memulai pelajarannya, mari kita membaca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang doanya para nabi ya, tentang bab hak-hak istimewa Allah dalam berdoa. Para nabi itu berdoa ya, yang kita bahas kemarin itu Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, ayahanda Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, dan Nabi Zakaria alaihissalam. Maka hari ini kita akan membahas yang bagian B-nya, yaitu keutamaan doa. Yang pertama itu ada doa adalah ibadah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ghafir ayat 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya adalah, dan Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenakan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Yang dimaksud doa dalam ayat di atas adalah doa yang bersifatnya permohonan dan berdoa lebih khusus dari beribadah. Artinya barang siapa yang sombong tidak mau beribadah, pasti sombong tidak mau berdoa. Dengan demikian ancaman ditunjukkan kepada orang yang meninggalkan doa karena dia bersifat sombong. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadatu. Ad-du'a'u huwal ibadatu, artinya adalah doa adalah ibadah. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi. Yang selanjutnya yang nomor 2, ibadah yang paling mulia di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syai'un akrama 'alallahi minad du'ai. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah daripada doa. Hadis riwayat Tirmidzi. Syekh Al-Mubarakfuri berkata bahwa arti hadis tersebut adalah tidak ada suatu ibadah qauliyah atau ibadah ucapan yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala selain berdoa. Jadi doa ini adalah salah satu ibadah. Ibadah apa? Ibadah ucapan qauliyah. Adapun yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala murka terhadap orang-orang yang meninggalkan doa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yas'alillaha ta'ala yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memurkainya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Imam Al-Mubarakfuri berkata bahwa orang yang meninggalkan doa berarti dia memiliki sifat sombong dan merasa tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal hakikatnya manusia itu butuh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi jangan lupa berdoa karena doa adalah sebagian dari ibadah. Allah murka terhadap orang-orang yang meninggalkan doa. Orang-orang yang meninggalkan doa itu disebut orang yang sombong, tidak merasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala.
Yang keempat ada doa mampu menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaruddul qada'a ila du'a." Tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Syekh Al-Mubarakfuri menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah takdir yang tergantung pada doa. Berdoa bisa menjadi sebab tertolaknya takdir karena takdir tidak bertentangan dengan masalah sebab akibat. Terjadinya sesuatu menjadi penyebab terjadi atau tidaknya sesuatu yang lain adalah termasuk takdir. Jadi penjelasannya Syekh Al-Mubarakfuri tentang doa mampu menolak takdir ini adalah berdoa bisa menjadi sebab tertolaknya takdir karena takdir tidak bertentangan dengan masalah sebab akibat. Terjadinya sesuatu menjadi penyebab terjadi atau tidaknya sesuatu yang lain adalah termasuk takdir. Kemudian yang kelima, orang yang tidak mampu berdoa adalah orang yang paling lemah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'jazun nasi man ajiza anid du'ai wa abkhalun nasi man bakhila bis salami." Artinya adalah orang yang paling lemah adalah orang yang meninggalkan berdoa, dan orang yang paling bakhil adalah orang yang bakhil untuk mengucapkan salam. Bakhil itu apa? Bakhil itu pelit ya. Jadi orang yang paling pelit adalah orang yang pelit untuk mengucapkan salam. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang keenam ada berdoa diperintah Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meninggalkan doa berarti menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang melaksanakannya berarti telah memenuhi perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, berdoa bisa menghindarkan bencana dan musibah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang mengisahkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Quran surat Maryam ayat 48 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya." Yang artinya adalah dan aku akan berdoa kepada Rabbku yaitu Allah. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Robku. Quran surat Maryam ayat 48. Ada lagi dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Maryam ayat 4 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya." Nah, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Zakaria yang artinya adalah ia berkata, "Ya Robku, sungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Robku." Quran surat Maryam ayat 4. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Hari ini kita sudah selesai membahas tentang keutamaan doa. Jadi kesimpulannya keutamaan doa itu ada 7, yaitu doa adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala murka terhadap orang-orang yang meninggalkan doa. Keempat, doa mampu menolak takdir Allah. Ketiga, orang yang tidak mampu berdoa adalah orang yang paling lemah. Keenam, berdoa adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, berdoa bisa menghindarkan bencana dan musibah. Alhamdulillah, semoga ilmu-ilmu yang teman-teman pelajari hari ini menjadi berkah, menjadi pahala, menjadi ilmu yang bermanfaat. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.